Dengan baca basmalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Buka diskusi tertumpun dengan topik penguatan nasionalisme untuk generasi muda melalui perjuangan Tabrani dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini istilah dalam bahasa Arab itu bainar roja wal khauf gitu ya, antara pesimis dan optimis. Kalau berbicara tentang Tabrani ini, kita tidak tahu apa-apa sebelumnya. Terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Timur pada bulan Maret 2021 datang ke Makassar mengajukan Tabrani untuk pertama kalinya sebagai pahlawan nasional, yang waktu itu dibidani oleh Bu Leli yang sekarang Ketua Balai Bahasa di Timur sana. Saya katakan Bainar Roja wal Khauf tadi, mendengar dari cerita yang dari Bangkalan, kita ini Pamekasan belum apa-apa ini. Tim TP2GD-nya aja belum Pak, tapi Pak Tarsun sebagai Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Pamekasan sudah sanggup untuk segera membuat tim, dan sebetulnya stakeholder di Pamekasan sudah cukup untuk itu. Ada Dinas Sosial, ada Dinas Pendidikan. Nah, untuk naskah akademiknya serahkan kepada adik-adik kita yang ada di Unira, di IAIN, itu sudah mumpuni saya pikir kalau untuk urusan naskah akademik. Tinggal kita kemudian naskah-naskah dan pendukungnya itu kita kumpulkan. Saya pikir harus ada tim dulu memang, baru kemudian tim ini yang bergerak mengumpulkan. Nah, kebetulan di Bangkalan saya bersama teman-teman itu mendapat dokumentasi foto pada waktu tahun 1923, di mana isinya adalah perkumpulan yang akan bertugas hadir ke Kongres Pemuda. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Dr. Umi untuk bisa dipelajari, baik hitam putih maupun yang sudah berwarna. Nah, kira-kira hal itu apakah bisa dijadikan dasar untuk menambah penguatan pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional? Respon ketika kami memberikan liputan khusus sampai ke beberapa edisi waktu itu 2019 ketika pusat memberikan penghargaan, setelah kami pelajari juga ternyata yang dari tahun 1975 sudah dianugerahi sebagai pahlawan, sebagai tokoh perintis atau penggerak kemerdekaan. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tinggal selanjutnya kita seperti apa? Ketika kita Jawa Posa dan Madura memberikan liputan khusus tentang Tabrani mencari jejak-jejaknya, siapa Tabrani? Itu respon mereka waktu itu. Siapa yang Tabrani? Karena kami ditugasi untuk peran Pemkab untuk mendukung, mendorong bagaimana pengusulan Tabrani ini supaya cepat kelar. Untuk memenuhi persyaratan administrasi ini adalah butuh dukungan, fasilitasi dan support biaya operasional dari pemerintah kabupaten. Insya Allah kami ini akan kami upayakan. Ya, jadi seperti memfasilitasi TP2GD, kemudian kelengkapan dokumen-dokumen pendukung, fasilitasi seminar-seminar, kemudian mengabadikan nama melalui sarana monumental seperti nama jalan, nama gedung biar lebih dikenal. Dalam rangka bahasa Indonesia ini sedang diperjuangkan di dunia internasional, di penginternasyonalan bahasa Indonesia, dan ini akan menjadi sangat urgen, sangat mendesak. Bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Tabrani ini juga perlu kita lihat kembali, kita akui, kita hormati, kemudian kita hargai menjadi sesuatu yang bernilai kepahlawanan. Pihak-pihak yang ikut berperan dalam menentukan dan memberikan penilaian serta ikut mengusulkan kepada pemerintah. Yang pertama, tim peneliti pengkaji gelar besar
Ini terdiri dari akademisi, praktisi, pakar, sejarawan yang akan meneliti kelengkapan dokumen dari tokoh yang kita usulkan. Seringkali Bapak dan Ibu yang saya hormati, usulan yang diusulkan oleh daerah itu seringkali mentoknya di sini. Karena memang dokumennya tidak layak dapat diyakinkan bagi pemberian gelar pahlawan. Karena ada usulan pemberian gelar pahlawan, tidak dokumennya yang banyak, tapi bicaranya yang banyak. Nah, jadi pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Dokumen apa yang bisa menghantarkan Bapak Muhammad Tabrani ini diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan? Kalau itu ada, mari dokumen-dokumen itu disiapkan, dikumpulkan, nanti didiskusikan. Bukan karena mohon maaf, dari cerita ke cerita dan sebagainya. Tetapi lebih kepada dokumen apa yang dimiliki, tindakan apa yang dilakukan, dan prestasi apa yang telah diraih, sehingga betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara. M. Tabrani sebagai pahlawan nasional, tentu kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada ya, kalau tidak ada Sumpah Pemuda, dan penggagas dari Sumpah Pemuda itu munculnya nama bahasa Indonesia adalah M. Tabrani. Nah, kita sebagai lembaga ya, sebagai bagian dari pemerintahan tentu harus memberikan apresiasi dengan mengajukan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Dan ini putra Pamekasan yang tentu kita tahu bahwa bahasa Indonesia sudah menghubungkan 718 bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu ini harus menjadi sebuah momentum bagi kita bahwa kita menghargai perjuangan pahlawan yang sudah sangat gigih mempersatukan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Tanpa dukungan dari Kabupaten Pamekasan, terutama Madura dan provinsi, tentu tidak akan berhasil. Jadi memang mereka yang harus mengajukan. Kalau sejauh ini yang dari daerah gimana? Ya, sejauh ini karena saya juga baru ya Pak ya, jadi mencoba kembali dari wartawan Radar Madura itu juga sering membuat tulisan-tulisan. Tadi sudah disampaikan ada beberapa nama gedung dan nama jalan yang memang sudah berganti menjadi M. Tabrani. Itu ada gedung olahraga kalau tidak salah, terus ada nama jalan di Pamekasan yang sudah akan diganti nama, tinggal menunggu SK-nya Pak. Saya juga terkejut beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalau M. Tabrani ini adalah tokoh pahlawan dari Madura, anak Madura yang penggagas bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu. Baru tahu. Jadi kami setelah itu kan kami bukan masih di asisten 1, bukan di dinas sosial, dan kami pada waktu sosialisasi tentang M. Tabrani di Pamekasan itu tahun yang lalu kami juga tidak ikut. Nah, jadi kami setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak, serentak saya seperti bangun tidur. Oh, ini suatu yang harus kita perjuangkan sampai M. Tabrani ini untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Dari segi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu tentang gelar, ternyata M. Tabrani ini sudah memenuhi syarat umum dan khususnya. Tinggal sekarang melengkapi administrasi dokumen-dokumen kelengkapan lainnya. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi, duduk bersama satu meja dengan pihak-pihak terkait barusan, maka sudah banyak dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Tinggal kami sekarang menginventarisir persyaratan-persyaratan administrasinya di Pamekasan. Jadi sepulang ini nanti kita golkan dulu TP2GD-nya.
baru kita bekerja seperti kata dari Dinas Pendidikan tadi, kita mau bekerja berangkat dari legalitas dari Bupati tentang timnya ini, tim peneliti pengkaji gelar daerah.